Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi mengenai paradigma dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan materi ini ada beberapa bagian yang tercakup di dalamnya. Pertama yaitu mengenai eh, sumber daya alam itu sendiri, karena pembangunan berkelanjutan sangat terkait dengan kondisi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian setelah itu saya coba untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya konsep pembangunan berkelanjutan itu lahir, seperti apa kelahiran itu, kemudian juga paradigma yang dianut, juga prinsip pokok, serta hal-hal yang lebih operasional dari pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan itu. Nah, yang ketiga sangat penting untuk juga melihat bagaimana sebenarnya peran masyarakat adat, kearifan lokal, dan juga pelaksanaan di lapangan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini tentu juga kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya, bagaimana masyarakat adat memainkan peranan penting ya dalam pengelolaan sumber daya alam itu kita bisa lihat, termasuk juga tantangan-tantangannya. Nah, yang terakhir adalah menyampaikan kebijakan nasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan tadi. Jadi yang pertama mengenai pelaksanaan kebijakan sumber daya alam, saya langsung saja pada outcome, kalau boleh dibilang begitu ya. Outcome itu adalah berbagai macam dampak yang timbul, itu menyebabkan berbagai macam bencana sebetulnya kalau kita lihat dari sisi upaya-upaya pengendalian yang diperlukan. Tentu saja kita tahu bahwa sumber daya alam mempunyai peran penting ya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, ekonomi, dan seterusnya, tetapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, nah, kita lebih memfokuskan bagaimana sebenarnya mengendalikan kerusakan-kerusakan yang terjadi itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat gambar ini, kita bisa melihat bagaimana perkembangan bencana di Indonesia dari waktu ke waktu ya, termasuk juga jumlah korban, sebaran, dan seterusnya ya, yang semakin hari semakin bertambah, baik mencakup jumlah secara keseluruhan maupun wilayah-wilayah yang tadinya tidak terkena bencana, sekarang menjadi terkena bencana itu. Nah, wujud di lapangannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini beberapa bagian di Pulau Bangka ya. Kalau kita lihat bagaimana pengelolaan, termasuk juga pemanfaatan tambang timah di sana, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tambang timah ilegal, itu banyak sekali aspek di situ yang terkait dengan tata ruang, kawasan lindung, kemudian juga pengembangan pertanian, kelautan pesisir, kesehatan, tambang, dan seterusnya, itu yang boleh dibilang terganggu dengan adanya pemanfaatan-pemanfaatan yang sifatnya sangat jangka pendek dan boleh dibilang tidak berkelanjutan seperti ini. Nah, bentuk visual seperti ini tentu terus terjadi, dan kita bisa lihat angka terakhir di Indonesia tahun 2021, bencana di Indonesia ini juga kita bisa lihat di sini ada hampir 2.000 ya kejadian yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya juga termasuk hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti sekarang ini ada gempa bumi, ada erupsi gunung api, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana sebetulnya urgensi pembangunan berkelanjutan tadi. Selain itu tentunya sangat penting juga kita melihat bagaimana distribusi alokasi manfaat sumber daya alam. Karena pembangunan berkelanjutan itu tentunya tidak hanya fokus pada pelestarian dan pemulihan sumber daya alam, tetapi juga membuat pemanfaatan sumber daya alam itu menjadi lebih adil.
Nah, angka ini kalau dicermati secara mendalam, tentu kita bisa lihat untuk kasus hutan misalnya ya, dalam 30 tahun terakhir itu terakumulasi untuk perusahaan besar saja sampai hampir 99%. Yang usaha kecil hanya 1%. Nah, itu adalah persoalan-persoalan ketidakadilan yang kita juga bisa lihat, termasuk juga sebenarnya bagaimana adanya tumpang tindih, sengketa, peraturan di lapangan, dan seterusnya. Ini yang harus menjadi background kuat ya, bagaimana pembangunan berkelanjutan tadi. Data dari tim percepatan kebijakan satu peta misalnya menunjukkan betapa besarnya luas tumpang tindih di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan seterusnya di sini antara 26,9% sampai mendekati 50%, lebih 50% bahkan ya di Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, terutama nanti unsur-unsur pembangunan berkelanjutan itu juga terdapat di dalamnya, itu persoalan tata kelola, persoalan governance, persoalan good governance yang harus dicapai, diwujudkan di dalam pembangunan berkelanjutan itu. Nah, juga penting Bapak Ibu sekalian memahami situasi konteks yang kita hadapi di lapangan, ya banyak sekali sengketa dan konflik tanah. Ini informasi dari Kementerian ATR BPN, sampai 10.000 lebih yang ada sekarang itu, dan kasusnya baik antar perorangan, antar masyarakat dengan pemerintah, perorangan badan hukum, dan seterusnya seperti itu. Termasuk Dirjen Perkebunan baru-baru ini tahun 2021 juga merilis banyaknya konflik di semua provinsi yang terdapat di kebun, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini menjadi satu hal yang relevan sekali kalau kemudian kita bicara bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, yang terakhir, situasi itu juga saya tambahkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan. Jadi kalau kita melihat Dumas ya, Dumasnya KPK, pengaduan masyarakat di KPK, kita juga bisa lihat di sana ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan pertanahan itu, termasuk juga praktek mafia tanah. Ada pemalsuan dokumen, mencari legalitas di pengadilan, dan seterusnya seperti itu yang menjadi perhatian kita semua. Termasuk mafia tanah ini tidak berhenti di situ, tetapi juga terkait dengan kegiatan lanjutannya, seperti ada upaya-upaya mengubah tata ruang, bahkan termasuk juga pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang legal tentunya, yang dirancang oleh pemerintah, tetapi di balik itu bisa jadi tanah-tanah yang diperoleh itu dilakukan melalui mafia tanah tadi. Ini sekedar menyampaikan fakta saja yang pernah ini, bagaimana mereka bekerja, yang juga melibatkan unsur-unsur orang-orang di pemerintahan, jadi cukup luas yang mereka mempunyai jaringan yang harus kita ketahui. Nah, terkait dengan masalah sustainable development, keberlanjutan, juga perlu Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana sebetulnya praktek-praktek pemanfaatan ini bisa dilakukan dengan memanipulasi, katakanlah begitu ya, pendapatan negara bukan pajak, termasuk juga kalau di sawit di sini ini petani kecil sawit juga belum mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan, padahal sebetulnya misalnya sawit adalah menjadi motor perekonomian baru sekarang yang terus dikembangkan, tetapi situasinya baik mengenai pajak, mengenai orientasi pada masyarakat kecil itu masih lemah di situ. Nah, background tadi saya kira penting untuk kita pahami bersama, kemudian kita melihat relevansinya, bagaimana sebetulnya konsep pembangunan berkelanjutan itu bekerja dalam situasi seperti tadi itu. Nah, pertama dalam konteks ini saya sampaikan mengenai lahirnya ini ya. Jadi sebenarnya sudah lama, 1987 itu ada komisi Brundtland itu yang terkenal dengan publikasi Our
future, memastikan bagaimana sebetulnya aktivitas manusia ini ketika dievaluasi di seluruh dunia itu hampir selalu memiliki dampak yang cukup parah dan negatif terhadap berbagai macam kondisi-kondisi yang mestinya bisa dikonservasi begitu. Lalu banyak sekali juga studi-studi lain yang mendukung itu, ya Silent Spring misalnya 62, ada Tragedy of the Common oleh Gareth Hardin itu, kemudian juga yang lain-lain, termasuk juga Limit to Growth. Jadi ada unsur-unsur yang kemudian dalam konteks global disadari penuh kalau tren dan policy pembangunan itu seperti yang secara konvensional berjalan, maka peningkatan kerusakan itu hampir pasti tidak bisa dikembalikan, gitu, tidak bisa lagi dipulihkan, ya karena sangat tinggi terjadinya itu. Nah dari situlah maka di sini dinyatakan secara resmi tahun 92 ya pada saat Earth Summit di Rio, Brasil itu ya, yang dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dan 178 pemerintahan, memastikan berkomitmen mengenai bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan ini dijalankan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, melembagakan pembangunan berkelanjutan ini, kita bisa lihat sebenarnya ada sebuah, katakanlah kita bisa sebut adanya transformasi ya, ada satu pergeseran-pergeseran. Bagaimana sebenarnya yang dalam pelaksanaan pembangunan itu hampir selalu dicapai dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keterampilan, teknologi dan seterusnya. Ini perlu diwadahi, diukur dengan 3 variabel pokok, yaitu selain ekonomi itu sendiri, yang kedua adalah pengendalian dampak lingkungannya, dan yang ketiga adalah bagaimana secara sosial juga bisa diterima, termasuk dalam konteks ini adalah partisipasi, keadilan sosial, dan seterusnya seperti itu. Nah, pencapaian pembangunan berkelanjutan itu sendiri disepakati juga tidak mungkin bisa diwujudkan ketika tidak terdapat praktek tata kelola yang baik. Jadi tata kelola yang baik ini adalah satu hubungan pemerintahan dengan rule of law yang oke, gitu ya, partisipasi yang bagus, akuntabilitas, transparansi, termasuk juga tentunya korupsi diminimumkan dan seterusnya. Nah, ketika praktek tata kelola ini bermasalah, tentu kita juga tahu kesulitan sebetulnya untuk mengintegrasikan ekonomi lingkungan maupun sosial itu. Nah, oleh karena itu konsep 4 hal tadi, Bapak Ibu sekalian, jadi bukan hanya ekonomi lingkungan sosial, tetapi juga praktek tata kelola yang baik, ini perlu dioperasionalkan di pemerintahan, termasuk tentunya juga di lembaga-lembaga yudikatif untuk jangka panjang, dan juga mengendalikan sebaik mungkin kepentingan politik jangka pendek. Nah, itu yang menjadi gagasan utama sebetulnya bagaimana filosofi pembangunan berkelanjutan itu diterapkan. Nah, untuk mewujudkan hal seperti itu, tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam gambar ini, ada social development, environmental sustainability, economic development, itu satu hal yang mesti secara komprehensif diterapkan di dalam setiap pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi, nasional, dan seterusnya, yang disertai dengan peaceful society, justice, accountable, and inclusive institution. Jadi kalau kita lihat di situ, memperhatikan betul sebenarnya peran serta masyarakat secara sosial, keadilan sosial ada di situ, akuntability, termasuk juga lembaga-lembaga negara yang partisipatif. Nah, sehingga kita menghilangkan jargon terdahulu ya, bahwa pembangunan itu adalah trickle down effect. Jadi seolah-olah kita hanya memberikan investasi pada perusahaan besar yang menetes, kira-kira begitu ya,
berdampak pada masyarakat keseluruhan. Pendekatan seperti itu sudah tidak digunakan sebetulnya, tetapi justru langsung memberikan kesempatan-kesempatan baru kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi itu konteks yang penting. Tentunya di sini juga dikatakan harus berdasarkan tata kelola yang baik tadi. Nah, kalau lebih detail, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu masuk ke kalimat per kalimat di sini. Tetapi paling tidak ada 5 jenjang yang perlu diperhatikan bagaimana sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu berjalan. Satu, itu adalah aspek kelestarian komoditi ya, kayak hutan, kayak sawit, kayak apa itu secara fisik. Jadi secara fisik itu maksudnya adalah kita melihat bagaimana jumlah penebangan pohon misalnya tidak boleh melampaui kemampuan pohon itu untuk tumbuh misalnya kayak gitu. Demikian juga katakanlah misalnya panen ikan di laut atau di sungai, di danau. Tidak boleh lebih besar dari kemampuan ikan itu untuk berproduksi. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting sebagai sebuah ilmu pengetahuan dasar kira-kira gitu. Nah, tetapi perintah seperti itu tidak cukup. Ketika tidak ada sistem insentif, yang kedua, lalu pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Yang keempat adalah ukuran kinerja pembangunan yang sesuai. Jadi ukuran pembangunan itu jangan hanya fisik saja ke sana ya, tetapi juga sosial dan seterusnya. Seperti tadi, lalu kemudian tata kelola yang baik. Nah, itu yang secara komprehensif kita harus melihat sama-sama dalam konteks ini. Nah, tentu tata kelola yang baik itu termasuk di dalamnya sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya proses-proses penegakan hukum, gitu ya, proses-proses pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sekarang bisa berjalan. Itu termasuk juga menjadi satu yang sangat urgen kaitannya dengan pelaksanaan seperti ini. Nah, saya juga ingin menjelaskan cakupannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat gambar ini secara ringkas, yang dimaksud pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya tidak bisa juga diterapkan di suatu kabupaten tertentu, provinsi tertentu, bahkan negara tertentu. Contoh gambar di tengah ini hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kabupaten A, B, dan C ini berada di dalam sebuah ecoregion, wilayah ecoregion atau daerah aliran sungai, maka sistem pembangunan yang ada di dalamnya itu sebenarnya adalah saling terkait dan tergantung satu sama lain. Paling tidak ditentukan oleh sumber daya alam, hubungan antara air yang ada di hulu misalnya dengan yang di hilir. Nah, oleh karena itu yang disarankan ada 2 hal di sini. Satu adalah hak mengatur dan mengelola sesuai dengan peraturan perundangan itu harus dijabarkan berdasarkan landscape istilahnya itu ya, berdasarkan bentang alam, bukan hanya wilayah administrasi. Yang kedua, pola-pola kelembagaan negara itu mestinya kayak pemain sepak bola gitu, bukan pemain pelari cepat begini. Kalau pelari cepat itu masing-masing nggak perlu koordinasi, tapi kalau pemain bola itu selalu koordinasi. Kenapa? Karena nggak mungkin juga mencapai pembangunan yang ideal itu bekerja sendiri-sendiri. Nah, itu adalah sesuatu tatanan juga yang perlu saya sampaikan penjabarannya dari kerangka filosofi pembangunan berkelanjutan tadi. Itu ada implikasi hal seperti ini. Termasuk hal yang baru yang dibicarakan dalam pembangunan berkelanjutan itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar faktor apa yang menentukan, tetapi bagaimana transformasinya, bagaimana itu dijalankan, bagaimana perubahan-perubahan cara mengatur, mengelola negara di masa lalu itu diperbaiki dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu pandangan teknis konservatif yang awal dilahirkan itu berubah menjadi ekologi politik dalam pengertian bukan hanya persoalan pemulihan dan kelestarian, tetapi yang sangat penting adalah kelestarian untuk manfaat yang adil gitu, bukan hanya manfaat segolongan orang tertentu. Dan ketika kita bicara soal scarcity,
soal kelangkaan air, kelangkaan sumber daya alam segala macam ini juga harus diletakkan bukan soal langkanya, tetapi soal ketidaksetaraan akses. Artinya apa? Langka bagi orang tertentu belum tentu langka bagi orang lain. Itu disebabkan karena orang-orang yang mengalami kelangkaan ini biasanya aksesnya dihalangi oleh berbagai kepentingan politik, begitu. Jadi arah dari ilmu keberlanjutan yang terakhir itu adalah istilahnya itu beyond scarcity. Jadi bukan mempersoalkan kelangkaan, tapi mempersoalkan siapa sebetulnya yang dihalangi dalam kelangkaan itu. Nah, oleh karena itu faktornya ada teknologi, ada pasar, ada peran pemerintah, juga penting peran masyarakat sipil sebetulnya yang selalu diperlukan untuk memastikan transformasi ini bisa didukung bersama begitu. Nah, itu yang penting ke sana. Nah, di bagian ini saya juga ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih sebenarnya kondisi Indonesia dalam hal memenuhi governance index, demokrasi index, rule of law. Ini datanya tahun 18 tahun 2019 ya. Memang tidak cukup menggembirakan, tidak sangat jelek sih gitu, tapi tidak pernah tinggi gitu ya. Termasuk juga absence of corruption itu juga cukup rendah. Order and security juga begitu, civil justice, criminal justice, ada civil liberties dan seterusnya, itu kita belum maksimal. Oleh karena itu sangat penting sebetulnya untuk memastikan indeks-indeks ini bisa naik. Dan terakhir yang sangat mengganggu sebetulnya kaitannya dengan sumber daya alam tadi, kaitannya dengan masyarakat dan seterusnya, itu adalah hasil surveinya World Economic Forum untuk Indonesia ya. Ini disebutkan bahwa persoalan pokok di Indonesia itu ada 5 yang di atas yang warna merah itu. Pertama adalah corruption. Jadi ini menjadi inti problematika untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah inefficient government, birokrasi, jadi persoalan-persoalan pelayanan publik. Yang ketiga adalah access to financing, jadi persoalan-persoalan pendanaan untuk usaha. Yang ketiga adalah ketidakcukupan infrastruktur. Gitu ya. Yang kelima adalah kestabilan kebijakan publik. Nah, itu yang penting untuk kita lihat, Bapak sekalian, karena survei-survei berikutnya sebenarnya juga masih 5 hal ini yang menjadi penting. Dan kita juga tahu bahwa ada Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang juga digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana sebetulnya pengendalian kelima aspek ini untuk mencapai pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting sebetulnya untuk memastikan seperti itu.